Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Segala puji marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang ibadah zikir dan doa. Berbicara tentang zikir, zikir menurut bahasa artinya mengingat atau menyebut sesuatu. Kemudian secara istilah dijelaskan lagi lebih detail bahwa zikir adalah mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepadanya. Ibadah zikir adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita selaku umat Islam. Allah memerintahkan kita untuk berzikir dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sedang berdiri, duduk, terlentang, baik pada waktu siang, sore, pagi ataupun malam, dan bahkan pada saat kondisi kita sedang dalam penuh kenikmatan maupun dalam kondisi kita sedang dalam cobaan. Ibadah zikir ini merupakan ibadah yang paling gampang dilakukan jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita bandingkan dengan ibadah sholat dia memerlukan gerakan dari berbagai macam anggota tubuh kita, mulai dari kepala, kaki, kemudian tangan. Tetapi ibadah zikir ini ibadah yang paling gampang, karena hanya menggunakan lidah kita saja untuk mengucapkan. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan apabila keseharian kita sama sekali tidak menyampaikan zikir sama sekali, tapi kita gunakan lidah kita untuk membicarakan orang lain. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik, misalnya untuk berzikir, untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan membicarakan atau menggibah orang lain. Adapun perintah zikir Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Masya Allah. Di dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada dia. Luar biasa hebatnya. Kita kalau diingat oleh teman yang lama tidak bertemu, itu betapa senang, luar biasa. Apalagi diingat oleh Allah. Kalau kita senantiasa diingat oleh Allah, maka ketika kita memperoleh cobaan ataupun ujian apapun, maka pada saat itu pula Allah akan memberikan jalan keluarnya. Masya Allah.
Kemudian perintah zikir Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waladzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah, di dalam surat ini Allah tegaskan kembali bahwa zikir memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang lain. Apa saja keutamaannya? Nah, beberapa di antaranya, yang pertama, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya akan selalu tentram atau tenang. Ketika ditimpa musibah ataupun ditimpa cobaan, orang yang berzikir kepada Allah senantiasa melaksanakannya, dia akan tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kemudian orang yang berzikir ketika ditimpa musibah, hatinya akan tenang. Karena kenapa? Dia yakin Allah tidak akan memberikan masalah tanpa solusinya ataupun jalan keluarnya. Itulah kenapa orang yang berzikir kepada Allah hatinya selalu tenang, karena selalu diselimuti dengan sikap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan berikutnya adalah bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun ibadah zikir ini ibadah yang paling gampang atau paling enteng, tetapi dia memiliki berat di dalam timbangan amalnya. Masya Allah. Kemudian perintah lainnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah, di sini kita diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik, dan salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tata cara atau adab di dalam berzikir. Dalam mengucapkan zikir atau dalam menyampaikan zikir, pada dasarnya tidak ada batasan jumlahnya. Mau 33, mau 100, atau bahkan 1000 dalam sehari semalam, itu tidak masalah. Semakin banyak, semakin bagus. Juga tidak dibatasi untuk lafalnya. Mau menyampaikan subhanallah saja, alhamdulillah saja, atau mau lebih lengkap misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih baik lagi. Akan tetapi di sini yang harus diperhatikan adalah ketika kita hendak berzikir, maka tempatnya harus suci, kemudian sikap kita pun harus khusyuk dan juga tawadu, dan yang lebih penting hati kita harus ikhlas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 205, di situ secara tersirat dijelaskan bahwa adab berzikir yang pertama adalah zikir dengan hati atau dengan perasaan takut kepada Allah, takut akan siksaannya. Kemudian yang kedua, zikir hendaknya harus dengan sikap yang tawadu. Apa itu tawadu? Artinya dengan rendah hati, tidak boleh sombong kepada Allah, karena kita tidak bisa apa-apa atas izin Allah. Kemudian juga dengan sikap tadarru, yaitu sikap rendah diri. Kita boleh rendah diri kepada Allah, itu diharuskan, tapi tidak boleh rendah diri di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga adalah berzikir dengan suara yang tenang, yang pelan, yang khusyuk, dan tidak berteriak. Itulah tata cara ataupun berzikir
ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lebih baik ketika sebelumnya kita berwudu terlebih dahulu. Aku yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan berikutnya yaitu tentang doa. Doa secara bahasa yaitu memanggil atau memohon, kemudian secara istilahnya yaitu permohonan yang disampaikan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta untuk kepentingan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Perintah doa disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi di sini Allah jelaskan, barang siapa yang berdoa dengan cara yang benar, maka Allah akan kabulkan. Baik dalam waktu yang cepat, lambat, ataupun tidak sama sekali. Karena jika doa tersebut dikabulkan, maka itu akan berdampak buruk untuk pendoanya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi manusia, dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Masya Allah, itu adalah dua surat yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada kita untuk senantiasa berdoa. Adapun adab dalam berdoa, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menghadap kiblat. Kemudian yang kedua yaitu kita mengangkat tangan kita atas bahu minimal ya, seperti ini. Jangan sampai tangan kita di bawah, itu menunjukkan kita kurang serius dalam berdoa. Kemudian yang ketiga diawali dengan istighfar, astagfirullahalazim, kemudian dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian dilanjut dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu sikap tawadu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus bersikap tawadu, yaitu rendah hati, dan juga tadarru, sikap yang rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, menyampaikan doa dengan kata-kata yang lembut, dengan suara yang pelan-pelan, tidak berteriak. Kemudian disertai dengan sikap yang khusyuk. Dan yang selanjutnya, tidak menyampaikan doa yang kurang baik atau keburukan untuk orang lain, itu tidak boleh. Kemudian jangan sampai berdoa yang terburu-buru, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sopan. Sesama manusia aja kita harus sopan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya setelah selesai berdoa, maka kita menyapu kedua telapak tangan kita ke muka, dan itu menandakan artinya doa telah selesai. Seperti itu kurang lebih adab dalam berdoa. Kemudian keutamaan zikir dan doa kita simpulkan. Yang pertama, zikir dan doa sama-sama membuat orang yang melakukannya memiliki hati yang tenang, yang tentram, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terhindar dari sikap yang sombong atau congkak ya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan sifat kesabaran. Ketika doa kita belum juga terkabul, maka kita akan timbul sifat atau rasa sabar. Keutamaan berikutnya yaitu kita semakin dekat dengan Allah, dan yang paling penting yaitu kita akan mendapatkan terbaik di sisi Allah di akhirat nanti. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang zikir dan doa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.